Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kita hari ini posisinya adalah pada pertemuan yang ke-11 atau pertemuan yang terakhir bersama saya. Adapun topik ataupun tema yang akan kita bicarakan pada pertemuan hari ini yaitu menyangkut dengan kajian kepustakaan. Biasanya kajian kepustakaan ini digunakan peneliti untuk menguraikan tinjauan teoritis yang berkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan. Namun di sisi lain ada juga yang mengatakan bukan kajian kepustakaan, tetapi tinjauan literatur ataupun literatur review. Apakah sama atau ada perbedaan? Dan apakah pada tahap penulisan penelitian skripsi tinjauan literatur ini digunakan atau tidak? Itu dia. Baik, saya mulai dari kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan ini bermakna satu penelusuran referensi yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan topangan ataupun dasar teoritis yang menyangkut dengan penelitian yang dijalankan. Kebiasaan yang dilakukan oleh peneliti di Fakultas Hukum, kajian kepustakaan ini memberikan keterangan berkenaan dengan seputar judul penelitian yang dilakukan. Misalnya, peneliti biasanya membuat definisi ataupun pengertian-pengertian berkenaan dengan penggalan-penggalan judul penelitian yang diangkat. Misalnya kalau saya ambil judul apa kita ambil judulnya ya, tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan, studi penelitian di pengadilan Lok Sukun misalnya. Jadi uraian tentang kajian kepustakaan biasanya dimuat berkenaan dengan seputar pertama pengertian tindak pidana, kedua pengertian berkenaan dengan pencurian, ketiga menyangkut dengan dasar hukum pencurian, serta menyangkut dengan pengertian dengan kekerasan. Apa itu kekerasan? Apa batasannya? Kemudian itu menjadi dasar, menjadi pemberatan dalam penghukuman. Jadi kajian kepustakaan itu seputar definisi dasar hukum, pandangan daripada pakar hukum berkenaan dengan pengertian pencurian, pengertian tindak pidana, pencurian dengan kekerasan, dan sebagainya. Itu kebiasaan yang berlaku di Fakultas Hukum. Kalau Anda buka skripsi ya, ini kita penelitian Fakultas Hukum skripsi ya. Skripsi, tesis, dan disertasi. Kemarin saya agak sedikit berbeda pandangan dengan mahasiswa. Ada yang menulis
bukan skripsi, tapi tugas akhir atau disingkat dengan TGA. Keliru ya. Kita ini penelitiannya adalah skripsi. Tugas akhir itu biasanya dilakukan oleh jurusan D3 seperti PDPK kalau di kita itu, atau di Politeknik D3 itu kan. Jangan disebut tugas akhir. Jadi kembali kepada topik kita tadi, maka kebiasaan di Fakultas Hukum mengenai tentang kajian kepustakaan adalah seputar daripada menafsirkan, menerangkan, menjelaskan, menguraikan, menyangkut dengan judul penelitian skripsi yang dijalankan. Apakah itu keliru ataupun salah? Menurut saya itu tidak keliru, tidak salah. Untuk tahap penulisan skripsi itu bisa diterima ataupun bisa dipahami. Cuman pada tahap penulisan skripsi, tadi kan proposal ya, pada tahap penulisan skripsi sering terjadi tumpang tindih. Tumpang tindih maksudnya adalah pada bahagian proposal kita sering mengambil tinjauan teoritis ataupun kajian kepustakaan. Itu biasanya diposisikan pada bab 1. Namun dalam prakteknya di penulisan skripsi selanjutnya, itu mahasiswa pada bab 2 juga menjelaskan hal yang sama, yaitu kajian tentang kepustakaan juga. Makanya sering saya membimbing ataupun menjadi pembanding pada proposal ataupun skripsi di fakultas kita. Komentar saya yang pertama adalah penulisan itu terjadi pengulangan atau redundant, bertindih dia. Jadi di bab 1, di bab 2 membahas kajian kepustakaan yang sama. Oleh karena itu ya, ini mahasiswa pertama yang harus dihindari adalah pengulangan. Biasanya dalam pembahasan teoritis ataupun kajian kepustakaan yang sering kali berulang adalah pengutipan pasal ataupun pengutipan undang-undang di mana isinya itu 3, 2, atau 4 kali diulang-ulang. Cuman dikemas dalam bentuk yang berbeda. Yang satu dikutip secara langsung, yang 2 dikutip tetapi dibuat footnote. Ketiga dikutip berdasarkan pendapat pakar. Tapi isinya sama, pasal-pasal yang ataupun ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam undang-undang. Nah, ini dihindari hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian dalam penguraian ataupun menganalisis kajian kepustakaan ini, kebiasaan di Fakultas Hukum ini seolah-olah hal tersebut tidaklah penting. Sehingga setiap subbab di bahagian kajian kepustakaan ini terkadang tidak sampai setengah halaman. Bahkan ada yang cuma 1 alinea. Padahal ya, kajian kepustakaan ini menjadi dasar ataupun pijakan, fondamen penelitian kita itu bisa dilakukan ataupun tidak. Jadi kajiannya itu dangkal sekali, tidak meluas, ya, tidak kaya referensi. Padahal kalau ditelusuri di internet, di perpustakaan, kajian literatur seperti ini itu banyak sekali. Nah, misalnya ada yang melakukan kajian tentang pidana Islam di Aceh. Oh, itu referensinya kaya sekali, banyak sekali penulis, baik dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis, di mana mengkaji objek yang sama, yaitu menyangkut dengan pelaksanaan pidana Islam di Aceh. Nah, jadi
perkayalah ini dengan berbagai macam sumber referensi. Jangan ditutup-tutupi. Nah, kebiasaan mahasiswa di Fakultas Hukum dalam melakukan penelitian, khususnya proposal, itu mengambil milik orang lain, kemudian ditutupi. Misalnya mengambil skripsi orang lain, ataupun mengambil tesis, ataupun mengambil jurnal. Tetapi sumbernya itu ditutupin. Bukan sumber asal yang diambil, tetapi sumber yang lain di mana itu dikutip oleh penulis jurnal misalnya, penulis skripsi misalnya, penulis tesis. Padahal ya di dalam kajian kepustakaan ini memang bersumber daripada referensi-referensi penelitian-penelitian yang telah dibuat oleh orang lain sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang kita jalankan. Jadi tidak perlu disembunyikan itu. Karena memang di subbab ini adalah memuat kajian-kajian yang bersumber daripada penelaahan kepustakaan. Nah, oleh karena itu saya sering sekali mengingatkan kepada mahasiswa peneliti harus bersikap jujur dalam mengutip setiap sumber penelitian. Orang menilai bahwa mengambil milik orang lain seperti motor, duit, emas, itu adalah pencurian. Tetapi ketika mengutip karya orang lain, itu dianggap suatu kelumrahan. Padahal posisinya itu sama-sama benda berharga. Yang satu memang bersifat kasat mata, yang satu bersifat tidak kasat mata. Makanya disebut dengan harta kekayaan intelektual. Jadi kita mengambil itu tanpa prosedur yang resmi, yang dilegalkan oleh kaedah penelitian ilmiah, maka pengutipan karya orang lain itu salah, tidak benar. Kalau saya katakan pencurian terlalu kasar ya, mencuri karya kekayaan intelektual orang lain. Karena ya, saya pengalaman menulis satu jurnal yang akan dipublikasikan di jurnal akreditasi misalnya, itu prosesnya tidak mudah. Dan saya harus duduk seminggu untuk mengeksplor berbagai sumber, menulis cuma 12 halaman. Nah, ada satu mahasiswa terbaik, cum laude itu bimbingan saya, skripsi memang bagus, itu saya publikasi di jurnal terakreditasi nasional Sinta 2, itu dia proses editingnya itu bolak-balik itu sampai 5-6 kali. Saya hanya mengarahkan yang memperbaiki mahasiswa itu. Coba Anda bayangkan prosesnya begitu sulit, tetapi peneliti selanjutnya seperti kalian-kalian ini, peneliti selanjutnya menulis skripsi yang akan datang, dengan mudah mengutip milik dia, ya, dengan mudah mengutip milik dia tanpa mencantumkan namanya. Padahal dia untuk menghasilkan tulisan itu membutuhkan waktu lama, kerja keras, dan tidak mudah prosesnya. Proses editingnya itu bukan hanya proses editing bahasa, bukan hanya proses editing layout, tetapi juga ada proses editing plagiasi. Jadi dia menulis artikel jurnal terakreditasi Sinta 2, itu standarnya sama dengan jurnal internasional, dia itu harus di bawah 10% plagiasinya. Artinya apa? Di bawah 10% itu 10% itu adalah milik orang lain. Sedangkan 90% itu adalah karyanya sendiri. Jadi ada range batasan penulisan kita itu, plagiasinya itu, mengambil milik orang lain itu hanya 10%. Namun mahasiswa ataupun peneliti berikutnya dengan mudah mencomot, mengambil milik orang lain. Di sistem internet saat ini, ya, apabila Anda mengambil, ya, bahkan hanya membaca pun terdeteksi artikel tersebut berapa orang yang mengutip, berapa orang yang mengambil.
Dan itu terdeteksi. Tetapi di dalam skripsi mahasiswa kita temukan tidak ada namanya. Tetapi dalam sistem kita temukan Anda mengutipnya. Nah, oleh karena itu mahasiswa-mahasiswi sekalian, disinilah bentuk kejujuran kita dalam mengambil karya orang lain. Dan Anda harus memahami adalah pengutipan referensi di bab kajian kepustakaan itu memang dibenarkan. Karena apa? Memang di bagian ini khusus menguraikan tinjauan kepustakaan menyangkut dengan penelitian yang akan dijalankan. Jadi kalau pengertian misalnya, definisi tentang pembuktian terbalik misalnya, ini ada yang meneliti tentang money laundering. Salah satu subbab terpenting adalah nanti menyangkut dengan pembuktian terbalik. Apakah Anda akan menghasilkan definisi sendiri? Tidak mungkin. Pasti Anda akan mengutip kajian kepustakaan itu dari pendapat orang lain. Justifikasinya apa? Anda harus menulis sumber pendapat itu dari mana. Dan ini dibenarkan. Tergantung bagaimana Anda mengambil ataupun mengutip pendapat orang lain itu di dalam skripsi saudara. Masuk ke kamar Kak. Masuk ke kamar Kak. Oke. Jadi ini ya, ini kajian kepustakaan. Jadi diuraikan secara luas, minimal ada kriterianya. Pertama, pengertian dalam konteks pendapat pakar hukum, dasar hukum, kemudian dianalisis pendapat saudara mengenai tentang pengutipan daripada pengertian yang telah diuraikan di atas. Kebiasaan di Fakultas Hukum kita adalah dia hanya mengutip, memotong, kemudian ditempelkan di skripsinya tanpa didasari analisis yang bersangkutan. Oleh karena itu ya, pendapat saudara sebagai peneliti pun boleh dicantumkan dalam kajian kepustakaan. Karena nanti ada satu posisi di mana Anda harus memilih dalam penelitian saudara. Misalnya ada dua pendapat pakar hukum, adapun pendapat dua literatur di mana pendapat itu berbeda. Anda harus memilih mengistihad mana yang Anda anggap benar. Disitulah perlu analisis saudara. Jadi jangan urusannya copy and paste itu, cut and paste. Setelah dipotong, diambil, ditempel. Dan kacaunya lagi, sudah di copy, kemudian di paste, tidak dibaca. Terkadang ruh penelitian orang lain. Masuk penelitian orang lain di dalam skripsi Anda tanpa Anda ketahui. Makanya sering kalau dalam proposal mahasiswa tersebut penelitiannya di Ponorogo ataupun penelitiannya di Jogja. Padahal judulnya itu adalah studi kasus di Pengadilan Negeri Loksmawe. Ini mengutip milik orang lain tanpa membaca terlebih dahulu hasil daripada proses cut and paste. Makanya gunakanlah ilmu ATM itu. ATM itu kan A-nya itu ambil, telaah, modifikasi. Jadi ambil ilmu ATM khusus terhadap bab kajian kepustakaan ini adalah ambil kopi ini, di copy karya orang lain, kemudian ditelaah, dibaca. Saya sering memberikan komentar terakhir pada mahasiswa adalah dibaca dulu baru diserahkan kepada pembimbing. Jadi posisi pembimbing itu adalah mengarahkan, memberikan masukan, kemudian menyarankan satu perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan posisikan pembimbing itu adalah sebagai tukang baca atau editing. Nah, proses format, proses penulisan, format penulisan itu urusan peneliti.
penulisan footnote, penulisan paragraf, spasi, keseragaman huruf, ukuran huruf, margin, itu adalah urusan penulis. Dosen jangan diposisikan sebagai editor ataupun juru baca. Oleh karena itu, T-nya ini adalah telaah. Jadi baca, dipahami, mana yang berulang, mana yang tidak ada referensinya. Kalau sudah menyebutkan pengutipan nama orang, nama tempat, tahun, itu wajib referensi. Itu kalau sudah menyebutkan angka, misalnya jumlah kasus pembunuhan di Aceh Utara sebanyak 20 orang. Wah, itu sudah harus referensi. Dan Anda harus mencari sumber referensi itu. Nah, itu menyangkut dengan yang kedua adalah M, modifikasi. Ini analisis Anda dengan bahasa Anda sendiri. Makanya saya sering mengatakan pada semester 3 itu ataupun semester 1, semester 1 tahapan Anda adalah belajar untuk bertanya. Yang berikutnya adalah Anda belajar untuk menjawab. Menjawab ini sudah ada analisis. Ini adalah modifikasi. Yang Anda modifikasi ini objeknya sama, tentang pencurian juga. Atau ini kalau penelitian pencurian. Kalau mental money laundering, yang Anda bahas itu tetap money laundering juga, tetapi menggunakan bahasa sendiri. Oke, ini waktu kita sedikit lagi ya. Saya masuk kepada tinjauan literatur. Tadi yang kajian kepustakaan, sekarang tinjauan literatur atau literatur review. Apakah sama dengan kajian kepustakaan? Ini kalau putus di tengah jalan, diharap maklum ya. Apakah tinjauan literatur itu sama dengan kajian kepustakaan? Jawabannya tidak sama sepenuhnya. Kalau kajian tinjauan literatur ataupun literatur review adalah mengkaji, meneliti penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh orang lain yang berhubungan dengan penelitian saudara. Tujuannya adalah untuk mencari perbedaan penelitian orang lain dengan penelitian yang Anda jalankan. Karena apa? Fungsi daripada penelitian itu adalah menyelesaikan satu fenomena, menyelesaikan satu permasalahan dari perspektif yang berbeda dengan orang lain. Kalau penelitian itu sama dengan orang lain, penelitian itu sia-sia alias tidak berguna. Karena apa? Sama. Penelitian itu sudah pernah dilakukan orang lain. Makanya literatur review itu membahas, memposisikan penelitian kita ini berbeda dengan orang lain. Misalnya Anda mengkaji tentang saksi mahkota. Setelah Anda buka di internet, ternyata penelitian tentang saksi mahkota itu banyak. Tinjauan literatur ataupun literatur review itu Anda lakukan untuk mengkaji penelitian orang lain itu. Anda baca, Anda telaah, Anda lihat penelitian si A ini dia orientasinya kemana? Ataupun aspeknya kemana? Oh, dia aspek menyangkut dengan keadilan. Saksi mahkota menyangkut dengan aspek keadilan. Oh, berarti penelitian saya tidak boleh lagi dijalankan dalam perspektif keadilan. Anda harus mengkaji saksi mahkota dari perspektif yang berbeda. Apa perspektif Anda dari aspek HAM misalnya? Bisa kan? Oh, ternyata Anda buka lagi skripsi kawan Anda, saksi mahkota dari perspektif HAM sudah ada. Oh, Anda tidak boleh melakukan itu. Jadi, saksi mahkota dari perspektif apa? Dari perspektif yuridis tulen ataupun dari perspektif doktrinal. Oh, ternyata penelitian saksi mahkota sudah pernah dilakukan dari aspek notulen. Jadi skripsi Anda nanti perspektif apa yang Anda lakukan? Penelitian Anda harus perspektifnya berbeda
Tidak boleh dari HAM, tidak boleh dari sisi keadilan, tidak boleh dari sisi yuridis normatif. Tapi penelitian Anda dilakukan saksi mahkota ini dari aspek apa? Dari aspek sejarah. Dari mana asal muasal saksi mahkota ini bermula? Saksi mahkota itu tahu kan? Saksi di mana yang bersangkutan bahagian daripada pelaku tindak pidana. Makanya dia disebut sebagai saksi mahkota. Dia bahagian daripada pelaku. Kan dia itu ada nanti saksi korban, saksi mahkota, saksi ahli. Ya kan? Dari mana ide itu bermula? Itu yang belum dilakukan orang lain. Maka aspek sejarahlah yang dapat Anda lakukan penelitian. Makanya di bab tinjauan referensi ini, ya, Anda harus mengkolek, memilih, mencari beberapa penelitian skripsi ataupun beberapa penelitian yang dipublikasi di jurnal, kemudian Anda baca, kemudian Anda kutip, Anda masukkan di dalam proposal skripsi Anda di bab tinjauan literatur. Kemudian Anda analisis dan Anda sebutkan di akhir pembahasan tersebut bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dijalankan karena penelitian si A ataupun si Ahmad dia menulis tentang saksi mahkota dalam aspek HAM. Sedangkan penelitian ini dijalankan melihat daripada aspek sejarah. Jadi harus ada menyebutkan perbedaan antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang Anda jalankan. Nampak ya bedanya antara kajian kepustakaan dengan literatur review kan? Nah, biasanya literatur review ini digunakan pada tahap magister ataupun ilmu hukum pada tahap pasca sarjana. Tetapi saya melihat di fakultas hukum lain ya di Indonesia pada tahap S1 pun sarjana ya kajian literatur review ini sudah dimasukkan pada tahap S1. Jadi ada nanti bagian kajian kepustakaan, di bawahnya nanti ada bagian literatur review. Nah, sumbernya tetap sama yaitu bisa dari buku, bisa dari jurnal, bisa dari skripsi, tesis, dan disertasi, tetapi dia basicnya itu adalah hasil penelitian. Tidak boleh basicnya itu hasil daripada konsep. Kan ada itu tulisan hanya bersifat konsep. Makanya di dalam buku itu kan ada jenisnya dua kan buku itu. Ada buku referensi, ada buku hasil daripada penelitian yang kita sebut dengan monograf. Nah, monograf inilah yang dikutip yang biasanya itu bersumber daripada penelitian. Sedangkan konsep enggak. Kalau buku referensi itu dia tidak berdasarkan penelitian. Dia hanya berdasarkan penelusuran daripada sumber kepustakaan, kemudian dia potong, kemudian dimasukkan di dalam bukunya. Ini biasanya buku referensi. Makanya kadang-kadang untuk menghindari plagiasi model buku seperti ini susah. Itu kadang-kadang kita melihat buku orang itu tebalnya sampai 200, ketika kita deteksi plagiasinya itu jumlahnya itu 70%. Jadi 70% itu milik orang lain, 30% milik dia. Itu pun mungkin 30% itu daftar pustaka, kemudian kata pengantar, ya, kemudian daftar isi. Selebihnya itu milik orang lain. Itu buku referensi. Nah, saya ingatkan kembali khusus terhadap bab ini, ya, mahasiswa harus mengutip secara jujur setiap referensi yang digunakan. Karena kalau tidak, maka itu kan dalam surat pernyataan yang Anda lakukan apabila ditemukan di kemudian hari penelitian ini adalah plagiasi, maka gelar sarjana Anda itu akan bisa dicabut kan? Itu kan ada diteken pakai materai itu. Nah, mungkin
siapalah kita dan siapa yang peduli menyangkut dengan hal itu. Karena ketika Anda belum terkenal, belum populer, itu tidak masalah. Mana tahu ke depan Anda terkenal. Misalnya Danar menjadi pengamat hukum nasional, ataupun Vicky menjadi pengacara hebat. Status skripsi Anda itu nanti yang akan dicari oleh lawan Anda, mencari kelemahan Anda melalui skripsi Anda, dan gelar sarjana Anda itu akan dicabut. Itu di Malaysia, di Fakultas Hukum yang saya kuliah dulu, itu ada dari Uni Brau itu, dia menggunakan ijazah di mana skripsinya itu plagiasi. Dan itu ijazah S2-nya itu yang dipermasalahkan. Nah, kemudian dia sudah S3. Setelah S3 dan sudah doktor menjadi pengamat hukum yang hebat, kemudian dipermasalahkan ijazah S2-nya. Ketika penelitian itu bisa dibuktikan bahwa itu milik orang lain, ya, maka ijazah S2-nya itu tidak sah. Pertanyaannya adalah ijazah S3-nya bagaimana? Ya tidak sah juga, karena ijazah S3 bersumber daripada ijazah S2. Oleh karena itu hati-hati. Mana tahu Allah kasih rezeki kita menjadi orang terkenal, kelemahan-kelemahan ataupun peluang lawan untuk menyerang kita, salah satunya adalah legalitas ijazah kita yang bersumber daripada hasil penelitian itu harus sifatnya sah